Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Rafi Karmaina Mozar dengan NIM 2116040100, Prodi Akuntansi Syariah kelas C. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian dasar, pengertian, dan sejarah tasawuf, yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Rihadi MAG dalam pembelajaran pengantar studi pemikiran Islam. Untuk itu simak video ini dan langsung saja ke dalam videonya. Langsung saja kita ke dalam materi. Yang pertama yaitu ialah pengertian tasawuf yang terbagi menjadi dua, secara lughawi dan secara istilah. Yang pertama secara lughawi. Tasawuf berasal dari kata ahlus suffah, yaitu orang pada zaman Nabi, hidupnya berdamai dan mengabdikan dirinya di serambi-serambi masjid, dan mereka mengabdikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dari kata soffa, yaitu nama bagi orang yang menyucikan dirinya di hadapan Tuhan. Selanjutnya pengertian tasawuf menurut istilah, menurut Muhammad Ali Al-Qassah, yaitu akhlak mulia yang timbul pada waktu mulia dari seorang mulia di tengah kaum yang mulia pula. Selanjutnya ialah dasar-dasar dari tasawuf. Yang pertama ialah Al-Quran dan Sunnah adalah nas. Setiap muslim kapanpun dan dimanapun diberi tanggung jawab untuk memahami dan melaksanakan kandungannya dalam bentuk amalan yang nyata. Pada awalnya pembentukan tasawuf adalah manifestasi akhlak atau keagamaan. Moral keagamaan ini banyak disinggung dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, sumber pertama tasawuf adalah ajaran-ajaran Islam, sebab tasawuf diimbangi dari Al-Quran, As-Sunnah, dan amalan ucapan para sahabat. Selanjutnya yang kedua, dasar-dasar tasawuf ialah hadis. Dasar sejalan dengan apa yang diriwayatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ternyata tasawuf dapat dilihat dalam kerangka hadis Rasulullah SAW yang bersabda, "Demi Allah, saya memohon ampun kepada Allah dalam waktu siang dan malam tak kurang dari 70 kali." Alhamdulillah, kita sudah sampai pada sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Baik, sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa Rasulullah SAW, yang kedua masa sahabat, yang ketiga masa tabi'in, dan yang terakhir masa kemajuan dan kemunduran Islam. Pertama, masa Rasulullah SAW. Salah satunya diriwayatkan oleh Abu Hazim dari Rasulullah bahwa beliau sangat rendah hati dalam hidupnya. Beliau bersabda, "Demi Zat yang jiwa Abu Hurairah berada dalam genggaman tangannya, maka Nabi Allah tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut dengan makan roti gandum hingga beliau meninggal." Dapat kita simpulkan di sini bahwa Rasulullah tidak melebih-lebihkan dan tidak pula terlalu mengumbarkan keadaan yang tidak sesuai dengan Islam, dan sesuai pula dengan dasar dari tasawuf tadi, dari metode hadis, bahwa Rasulullah hidup dengan sesederhana mungkin sampai menggunakan baju yang ditambal. Begitu pula dengan kesehariannya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua ialah masa sahabat. Kehidupan dan ucapan para sahabat merupakan sumber tempat menimba para sufi. Kehidupan dan ucapan mereka penuh dengan hal-hal yang berkaitan dengan sikap zuhud, kehidupan sederhana dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sendiri juga telah menegaskan betapa tingginya kedudukan para sahabat ini. Seperti sabdanya, "Para sahabatku bagaikan bintang. Siapapun di antara mereka yang kalian ikuti, niscaya kalian mendapatkan petunjuk." Masa ketiga ialah masa para tabi'in. Setelah periode sahabat, dalam sejarah perkembangannya, ajaran kaum sufi dibedakan ke dalam beberapa periode, yang setiap periodenya mempunyai karakteristik masing-masing. Periode tersebut adalah abad pertama dan kedua Hijriah, abad ketiga dan keempat Hijriah, dan abad ke-6 dan seterusnya. Melihat para uraian di atas, tampak bahwa ajaran kaum sufi pada abad pertama dan kedua bercorak akhlaki, yakni pendidikan moral dan mental dalam rangka pembersihan jiwa dan raga dari pengaruh-pengaruh duniawi. Al-Tafazani meringkaskan bahwa ajaran zuhud pada masa ini mempunyai karakteristik. Yang pertama, ajaran zuhud berdasarkan untuk menjauhi hal-hal duniawi demi meraih pahala akhirat. Yang kedua, ajaran zuhud bersifat praktis
dan para pendirinya tidak menaruh perhatian untuk menyusun prinsip-prinsip teoritis atas ajarannya itu. Yang ketiga, motivasi lahirnya hidup zuhud ini adalah rasa takut, yaitu rasa takut yang muncul dari landasan amal keagamaan secara sungguh-sungguh. Yang keempat, ajaran zuhud yang disampaikan oleh sebagian kaum zahid pada periode terakhir, khususnya di Khurasan, ditandai kedalaman membuat analisis yang bisa sebagai fase pendahuluan tasawuf, tidak dipandang sebagai para sufi dalam pengertiannya yang sempurna. Mereka lebih tepat dipandang sebagai cikal bakal para sufi abad ketiga dan keempat Hijriah. Yang terakhir ialah masa kemajuan Islam dan kemunduran Islam. Pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah, tasawuf masih berupa zuhud, yaitu ketika sekelompok kaum muslim memusatkan perhatian dan memprioritas hidupnya pada pelaksanaan ibadah untuk mengejar kepastian akhirat. Pada pelaksanaan ini tokoh-tokohnya antara lain ialah Al-Hasan Al-Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah. Selanjutnya abad ketiga dan keempat Hijriah disebut juga sebagai fase tasawuf praktisi kerohanian yang pada masa permulaan abad ketiga Hijriah disebut Sufi. Tokoh-tokohnya antara lain Abu Yazid Al-Bustami, Al-Junaidi, Al-Sari As-Saqati. Pada abad kelima Hijriah disebut sebagai fase konsolidasi, yakni memperkuat tasawuf dengan dasarnya yang asli, yaitu Al-Quran dan Hadis, atau sering disebut tasawuf sunni, yaitu tasawuf yang sesuai dengan sunnah Nabi dan sahabat. Tokoh-tokohnya diantara lain ialah Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Ahmad Al-Rifai, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Yang terakhir ialah abad ke-6 Hijriah, munculnya tasawuf filsafi, yaitu tasawuf yang memadukan antara rasadat dan rasio atau akal. Tasawuf bercampur dengan filsafat, terutama filsafat Yunani. Pada periode ini tokoh-tokoh yang terkenal para penyampaiannya ialah Al-Syuhrawardi Al-Maktul dengan konsep Israqiyahnya dan Umar Ibnu Al-Farid. Dengan ditutupnya materi terakhir tadi, yaitu pada masa kemajuan dan kemunduran Islam dalam sejarah perkembangan tasawuf, berakhir pula video materi yang saya sampaikan ini. Apabila teman-teman yang menyaksikan masih mengalami kekurangan pahaman dalam ilmu tasawuf, dapat menyampaikan pertanyaannya di komen di bawah ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kami, yaitu Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Rihadi yang telah memberikan tugas ini sebagai penambahan ilmu yang saya dapatkan. Saya ulangi, dalam video ini saya masih dalam tahap pembelajaran. Apabila ada kesalahan, saya sangat memohon maaf. Langsung saja saya akhiri. Nun wal qalam ya mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.